Shalom saudara, sambil kita angkat tangan kita lambaikan tangan kita, katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas setiap kita dan seluruh keluarga kita, amin. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik buat setiap kita, murid-muridnya, agar kita disediakan tempat di rumah Bapa. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau sambut Dia, kita mau agungkan Raja di atas segala raja. Kita mau sambut Dia sebagai Raja, Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Yesus Tuhan.
kita siapkan hati kita saudara, kita mau sambut firman Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku
Mari semua yang di rumah, semua jemaat Tuhan, mari angkat suara. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Semua menyembah Tuhan. Siralaba-laba-laba ya ra-ra-ra-ra-ra-ra. Biasa Engkau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, hanya Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang terakhir, di mana Pentakosta yang ketiga, Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam skala besar. Engkau membawa kami Tuhan masuk dalam dimensi yang baru, sehingga Tuhan kami semakin mempermuliakan Nama, menyiapkan hidup kami, di mana Engkau datang Tuhan, kami terangkat bersama-sama dengan Engkau. Kami telah memuja menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu memenuhi kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam, sampai semua umur hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mempermuliakan Nama. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Teguhkan semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan semua yang mendengarkan video ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom semua jemaat Tuhan, GBI Anugerah Kali Berkat yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Mari kita lihat firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul. Kita bacakan firman Tuhan, Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita istimewa saudara. Kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita tahu adalah sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus tidak begitu saja. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Disaksikan oleh murid-muridnya untuk dia naik ke surga. Kita melihat bahwa sebelum naik ke surga, Yesus telah mengunjungi secara khusus semua murid-muridnya. Artinya adalah bahwa
peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah suatu rencana Bapa yang mulia. Dan kematian Tuhan tidak sampai di situ, dia bangkit. Pada waktu itu murid-muridnya adalah banyak hal, mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan banyak mengalami kegelisahan, kelemahan iman, sehingga dia mengunjungi. Setelah murid-muridnya mengerti dan kuat, dan dia mengumpulkan murid-muridnya untuk menyaksikan bahwa dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, saudara, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara tahu, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu ada suatu pengganti, yaitu Roh Kudus. Ada apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu yang pertama, bahwa dia menunjukkan bahwa telah selesai tugas misi rencana Bapa di surga, bahwa dia adalah utusan. Yesus itu adalah utusan dari Bapa di surga untuk menyelesaikan misi Bapa, rencana Bapa, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Kita semua orang berdosa. Dunia ini dikuasai dosa, karena dosa daripada Adam turun temurun. Kalau orang berdosa tidak bisa masuk surga. Allah kehilangan itu. Bapa menciptakan manusia ini sesuai dengan gambarnya, dan ada tujuannya supaya bersama-sama dia. Tapi oleh karena dosa itu, sehingga dia terpisah daripada Bapa di surga. Manusia terpisah daripada Bapa di surga, sehingga dia mengutus anaknya itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tandanya misinya telah selesai, bahwa itu dia mengumpulkan murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas selanjutnya, yaitu saudara dan saya. Sehingga dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya itu. Tugasnya selesai. Yang kedua, misi yang kedua adalah makna kenaikan Tuhan Yesus adalah yang kedua, menyediakan tempat yang kekal di surga bagi setiap umatnya yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku pergi dan berada, kamu pun berada. Jadi yang kedua, Tuhan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bukankah ini kabar bahagia, saudara? Kabar gembira, saudara, bahwa kita yang terhilang, yang berdosa masuk neraka, Tuhan pulihkan kita. Setelah Tuhan pulihkan kita, kita adalah murid-muridnya. Dia berkata, dia pergi dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bagi saudara yang di rumah-rumah, bagi saudara yang mendengar video ini, Tuhan menyediakan tempat di surga bagi kita. Artinya Tuhan memulihkan keadaan seperti Adam bersama-sama dia. Kita juga naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga adalah Yesus naik ke surga supaya nyata Roh Kudus diutus kepada kita. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu
tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyatakan kebenaran kepada kita bagi setiap kita murid-muridnya. Yesus tahu dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh tantangan. Perlu ada yang menghibur, perlu ada yang menguatkan kita, perlu yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, supaya kita itu mengalami penghiburan, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak ditinggalkan kita, ada Roh Kudus. Saya percaya saudara, jika saudara buka hati yang di rumah-rumah saudara akan rasakan Roh Kudus. Saya tidak, orang yang mengandalkan Roh Kudus pasti berdoa setiap hari. Saya setiap pagi berdoa kepada Tuhan, saya rasakan Roh Kudus menuntun saya. Saya rasakan Roh Kudus membawa saya untuk mempercayai Tuhan, untuk punya iman, untuk mengejar kebenaran, untuk bersama dengan Bapa, untuk kuat menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang keempat adalah Yesus naik ke surga, maknanya yaitu bahwa Yesus itu adalah pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Luar biasa, amin. Tuhan tahu bahwa kita masih daging dan bisa jatuh dalam dosa, tapi Yesus sebagai pengantara, dia setia dan adil. Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Luar biasa kasih Tuhan itu. Luar biasa kalau saudara dan saya tidak ke surga, sadarnya adalah kita yang buat, karena kasih Tuhan sudah tercurah begitu besar. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik, tidak tinggal begitu. Waktu naik ke surga, dia masih pengantara antara Allah dengan kita, saudara. Waktu kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, diampuni kita. Saya mau katakan buat saudara yang di rumah-rumah, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Hari-hari ini tidak lama lagi Yesus akan datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Jadi untuk itu percepatlah kita. Ini adalah tahun pemurnian, tahun percepatan. Ngerti atau tidak ngerti, Yesus datang. Karena itu masa memperadakan, tidak ada yang bisa kalau tidak bergantung kepada Dia. Jadi makna waktu Tuhan Yesus naik ke surga adalah bahwa kita adalah pengantara. Artinya dia selalu membela kita. Dia ada bersama kita dari surga. Yesus memandang kepada kita. Dia memberikan suatu support kepada kita. Dan di surga dia juga berdosa Pak. Dia pengantara bagi kita. Dia benar-benar membela. Bukan hanya kematian dia. Waktu dia naik ke surga juga, dia tetap masih pengantara. Yesus di surga, Roh Kudus turun. Kita masih memanggil nama dia. Oh, saudara melakukan sesuatu yang salah, berdosa, jangan tahan-tahan, jangan simpan. Minta ampun supaya kau berjalan di dalam kebenaran. Waktu kita berjalan kebenaran, maka kita rasakan Allah membawa kita sampai kita mengerti bahwa apa maksud Tuhan bagi kita. Setelah Yesus naik ke surga, saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk minta kekuatan. Ada apa, saudara? Ada apa di Yerusalem? Karena Roh Kudus akan dicurahkan dalam skala besar untuk mempersiapkan mereka menjadi saksi-saksinya, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya.
Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita diberi tugas oleh Bapa. Roh Kudus telah memenuhi setiap kita. Tidak lama lagi Yesus datang. Indonesia akan dilawat Tuhan dalam skala besar. Persiapkan engkau anak saksi Kristus. Persiapkan saudara generasi Yeremia bangkit. Karena Tuhan yang besar. Tidak lama lagi Yesus datang. Kedatangan Tuhan Yesus mempersiapkan Roh Kudus dalam skala besar. Untuk itu saudara, bagi semua yang di rumah-rumah tidak ada alasan. Baik pun engkau saudara sakit, baik pun saudara mengalami goncangan karena ekonomi, baik tekanan-tekanan rumah tangga saudara, angkat hatimu, terima Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa saudara mampu melakukan segala perkara. Saudara rindu itu saudara. Sebentar lagi kita akan perjamuan kudus saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bagi saudara yang di rumah-rumah, bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun saudara, terima Roh Kudus. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Ora laba sandaka sikira laba laba laba. Saya undang wae. Sikira laba sandaka sikira laba laba. Oh rebeke sikira laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora laba sandaka sikira laba laba laba. Ora laba sandaka sikira laba ya laba 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 laba. Ina kasikira laba ya laba laba. Bapa, melepaskan kuasa-Mu. Biar semua yang menonton video ini, bagi semua jemaat yang di rumah-rumah, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan penuhi mereka, teguhkan mereka Tuhan. Yang sakit sembuh, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan perjamuan kudus Tuhan Yesus. Terima kasih. Jika saudara mengalami sesuatu yang salah, mungkin ada dosa saudara, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun sebelum kita perjamuan kudus. Saya akan bacakan ayat kepada saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Roti dan anggur itu adalah perjamuan kudus yang sakral pada Tuhan. Mari kita ampun pada Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan dengan roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan ini anggur yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Oh,
memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Tidak lama lagi Engkau datang, kami persiapkan hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang di rumah-rumah, yang merayakan ibadah online di rumah-rumah, yang menonton video ini. Biar Engkau bawa mereka menjadi saksi-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu turun, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang di rumah-rumah, tetap sabar, tetap kuat, tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapak. Saat kami menyatakan syukur sembah kami kepadamu Tuhan, Engkau turut tangan memberkati, mengurapi Tuhan umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pembebasan Tuhan, buat pemulihan, buat kesembuhan, buat mujizat yang sudah terjadi Tuhan di sepanjang hadirat-Mu Tuhan berlangsung pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima Tuhan semuanya Tuhan. Bahkan Tuhan firman-Mu Tuhan, kami sudah terima firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bela bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tentukan untuk mengalami Tuhan penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, ini semua agendamu, ini semua mimpi-mimpimu Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Kami membela, kami berdiri untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan dipulihkan Tuhan dari wabah yang saat ini sedang terjadi. Kami mau berkata diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Segala wabah yang sedang marah hari-hari ini Tuhan di atas bangsa kami ya Bapa, kami berkatakan diam dan tenanglah, keluar dari Indonesia. Kami akan melihat ya Tuhan, kami akan melihat progres yang akan terjadi secara dahsyat, secara mukjizat ya Tuhan, secara heran dan ajaib. Akan banyak Tuhan yang mengalami kesembuhan ya Bapa, dan akan mulai berkurang Tuhan yang mengalami positif corona ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami minta Tuhan, kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Bapa. Kiranya Engkau memulihkan dosa kami ya Tuhan. Engkau memulihkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa. Lebih lagi kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ada atas Indonesia, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kegerakan yang terjadi, yang ajaib akan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Akan ada puji-pujian di rumah-rumah, akan ada puji-pujian di jalan-jalan, di gedung-gedung, di sekolah-sekolah. Kami percaya Tuhan, bahkan setiap ibadah online dari setiap denominasi gereja Tuhan, biar Bapa semuanya itu akan tersebar atas Indonesia. Indonesia mendengar tentang kasih-Mu, Indonesia mendengar tentang Engkau. Banyak orang yang akan diselamatkan hari-hari ini ya Bapa. Bahkan Tuhan kami berdoa, kami kerahkan pelayanan malaikat di dalam nama Tuhan Yesus. Akan banyak orang yang mengalami mimpi-mimpi, nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan tentang Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Genapilah ya Bapa apa yang menjadi nubuatan dari zaman lalu. Genapilah ya Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat presiden kami, wakil presiden Tuhan, bahkan jajarannya Tuhan, menteri, staf khusus Tuhan, DPR Tuhan, bahkan sampai Tuhan
pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ya Bapak, Roh-Mu berkuasa atas mereka, Roh-Mu berkuasa atas lidah bibir mereka, atas pikiran, perkataan mereka ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Engkau ya Bapak. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk menangani wabah ini ya Tuhan. Berikan mereka bersatu hati, kesatuan hati ya Tuhan. Kami tolak segala roh-roh makar, roh-roh hoax yang menyebar kabar-kabar yang hoax, menyebar kabar-kabar yang tidak benar. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala roh-roh Tuhan yang mau membuat kesempatan yang tidak bagus Tuhan, yang tidak baik Tuhan di situasi yang sekarang ini. Segala kecurangan, bentuk-bentuk kejahatan Tuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan, suara-Mu, suara Indonesia, the sound of this, suara dari timur sampai ke bangsa-bangsa, burung nazar dari timur ya Tuhan, akan memberkati bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima Pentakosta yang ketiga hari-hari ini ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah siap Tuhan, kami sudah selesai Tuhan melaksanakan ibadah online. Terima kasih Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Bapa, Pak Niko Nyoto Rahajo beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan otoritas Allah lebih lagi Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih buat ketaatan, kesetiaan hamba-Mu Tuhan, yang membawa gereja ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seperti Tuhan minyak yang mengalir dari rambut ke janggut sampai ke jubahnya Bapa. Kami berdoa Tuhan, pengurapannya Tuhan boleh mengalir sampai kepada gembala-gembala di rayon, gembala di ranting Tuhan. Kami berdoa buat gembala rayon kami Tuhan, Bapak Samuel Hanadi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Berikan Tuhan spirit yang luar biasa ya Bapak, suara-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas kota Bekasi ya Tuhan, untuk rayon 5 ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala jemaat di tempat ini ya Tuhan, Bapak Jota Tambunan ya Tuhan. Terima kasih buat hati Bapak yang sudah penuh atas hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi perkara yang ajaib Kau nyatakan atas hamba-Mu ya Tuhan. Suara-Mu Kau nyatakan ya Bapak, yang apa yang Kau mau Tuhan hari-hari ini. Buat dia selalu Tuhan sepadan, seiringan, sejalan, seirama dengan Engkau ya Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu berkenan kepadamu ya Allah, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan layak masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lebih lagi Tuhan keluarganya Ibu Gembala kami beserta anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan. Lebih lagi ya Bapak, tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu ya Tuhan. Perlindungan Allah atas keluarganya ya Bapak. Berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, anggur gandum yang terbaik ya Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Bapak mengalir atas hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat jemaat-jemaat anugerah kali berkat ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, pengurapan yang sama Tuhan. Kami berkati jemaat-jemaat anugerah kali berkat ya Tuhan. Kami perintahkan roh ketakutan, roh kegelisahan, roh kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua akan bangkit di akhir zaman ya Tuhan. Kami semua akan bangkit menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, pelihara Tuhan umat-Mu Bapak, pelihara gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan.
Terima kasih buat segala berkat-Mu pada pagi hari ini sudah kami terima. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku, berikanlah dapat semua jemaat-jemaat yang rumah, angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis. Itu Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita bertemu dengan Yesus di alat bermain, bahkan akan bersama-sama Dia kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sabar, tetap setia, karena Yesus akan membawa kita untuk lebih dahsyat lagi. Ikuti siarannya di YouTube channel Sinode GBI Official atau live channel MNC Vision Channel 91, MNC Play Media Channel 70, dan Vision Plus Apps. I worship you.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker,